Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti dia. Ya, terima kasih. Saudara terkasih, Injil Markus adalah Injil yang tertua, dan tema utama atau kristologi dalam Injil Markus adalah Yesus adalah Mesias hamba. Dia yang datang, diurapi oleh Roh Kudus untuk mengerjakan karya kemesiasan dengan menghambakan dirinya, mati, menebus dosa-dosa manusia, dan dengan jalan itulah dia menyediakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang beriman padanya. Di bagian awal dari Markus ini, khususnya ayat 1 sampai ayat yang ke-8, diawali dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Dan setelah pernyataan ayat 1 ini, kemudian diikuti dengan ungkapan nubuatan Nabi Yesaya tentang Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan atau perintis bagi pelayanan kemesiasan itu, Yesus. Dan di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang berseru-seru di padang gurun yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis tampil untuk melayani orang-orang pada masa itu, dan seruannya jelas, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, karena dia hanya sebagai perintis, maka panggilan dia adalah menolong, menyadarkan manusia untuk mempersiapkan dirinya, menyongsong, menyambut pelayanan Sang Mesias itu. Itulah sebabnya dia memperkenalkan Mesias dengan memberikan sebuah pernyataan yang tegas sekali berkenaan dengan siapa Mesias itu dan ketidaklayakan Yohanes Pembaptis dalam melayani dia, sebagaimana diungkapkan pada ayat 7, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi ya, ada sebuah distansi yang begitu tegas sekali. Mesias itu begitu tinggi, luhur, agung, dan mulia. Sementara Yohanes merasa bahwa dia sangat tidak layak untuk membuka tali kasih sekalipun. Yang berikutnya bahwa Yohanes Pembaptis hanya membaptis dengan air yang tentu tidak menyelamatkan. Tetapi Mesias itu membaptis dengan Roh Kudus yang memberi hidup kekal itu dan memperbaharui seluruh hidup manusia untuk menjadi sosok yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Dan ayat 9 sampai ayat 11 kita melihat di sana tentang pembaptisan Yesus. Ya, ini berkenaan yang pentabisan Mesias hamba yang mengawali atau menandai karya penebusannya bagi keselamatan manusia berdosa. Sebagai seorang Mesias hamba, maka dia taat kepada perintah Bapaknya bahwa dia juga harus dibaptis. Dan dengan dibaptis bukan berarti karena dia berdosa, tapi pembaptisan ini menunjukkan bagaimana dia mengidentifikasi dirinya sebagai dia Mesias yang akan menjadi atau mewakili manusia berdosa. Disalib, mati karena dosa-dosa manusia, mati menanggung dosa-dosa manusia, dan kemudian bangkit menyediakan kehidupan kekal, pengampunan dosa, dan status baru sebagai anak-anak Allah pada siapa saja yang menaruh iman percaya kepada Dia. Setelah dibaptis, dia kemudian dikatakan ayat 12, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari 40 malam berpuasa, dan kemudian setelah itu dicobai oleh iblis dan dia menang atas pencobaan iblis itu. Karena dia diurapi Roh Kudus dan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kemenangan ini terjadi, dan kemenangan awal ini menandai kemenangan yang akhir atau kemenangan sempurna atas segala tipu muslihat iblis yang merusak hidup manusia itu. Kemenangan awal ini sekaligus akan menolong kita semua untuk melihat bagaimana iblis akan semakin terpojok, kuasa sejahat akan semakin terpojok, dan akhirnya di kayu salib itu ya, kalahkan secara total, sehingga di bagian lain Alkitab mengatakan, di manakah kuasamu hai maut? Kuasa salib yang sudah menghancurkan tipu muslihat iblis itu. Dan setelah Yesus berkemenangan atas pencobaan itu, dia tampil di Galilea ayat 14 sampai 15. Apa yang menjadi berita dari sang Mesias hamba? Dikatakan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berita sang Mesias hamba itu adalah Injil kerajaan Allah. Kabar sukacita dari Allah bahwa sekarang ya, pengampunan dosa itu dan hidup yang kalau sudah tersedia bagi setiap orang yang menaruh iman percaya padanya, dan itu akan nyata melalui karya Mesias hamba Yesus Kristus itu. Dan setiap umat manusia berdosa itu harus memberikan tanggapan terhadap Injil kerajaan Allah. Ayat 15 katakan bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah Injil kerajaan Allah itu selalu memperhadapkan manusia kepada pilihan untuk menolak atau menerima dia, mau percaya atau tidak percaya kepada dia. Tetapi berita Injil kerajaan Allah itu jelas sekali menuntut respon untuk bertobat demi pengampunan dosa dan hidup kekal. Dan inilah berita Mesias hamba itu. Saudara yang terkasih, pada ayat 16 sampai ayat 20 menarik sekali kita menemukan di sana ya, Mesias hamba itu kemudian mengerjakan pelayanannya, dan sejak dini dia sudah memanggil orang-orang untuk dimuridkan. Dia memanggil orang-orang untuk dijadikan muridnya dan dididik, dilatih, diajar bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai milik kepunyaannya, dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan karya kemesianan dengan memberitakan Injil segera setelah dia bangkit dan naik ke surga. Dan di ayat 16 dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon.
Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ya. Dikatakan ia melihat Simon, ini melihat dengan visi dan misi Bapaknya itu. Dan memanggil mereka, lalu mengubah orientasi hidup mereka, memberikan sebuah arah baru dan hidup yang begitu berarti bagi kerajaan Allah itu. Di dalam ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi pengikutnya, dan di dalam dia akan memproses mereka, menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Tentu maksud Yesus adalah bahwa mereka ini akan dilatih, dididik, dibentuk sebagai seorang hamba yang akan meneruskan pelayanan Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada dunia ini. Dan apa yang direspon dari orang-orang yang dia lihat dan panggil itu? Ayat 18 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi sejak dini, sejak awal sekali pelayanannya, kita melihat di sini Yesus adalah seorang pemimpin yang melayani dalam tim dan punya pemikiran makro strategis jangka panjang. Bahwa dia tidak selamanya ada di dunia ini, oleh karena itu sejak awal dia sudah mencari orang-orang, memanggil mereka, dan mulai membentuk mereka, mendidik mereka, melatih mereka untuk kemudian akan diutus memberitakan Injil itu. Tidak hanya Simon dan Andreas saudaranya, tapi ayat 19 dikatakan di sana, dan setelah Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Kita bisa perhatikan ini urgensi ya, pemuritan ini nyata sekali di sini. Urgensi kaderisasi itu begitu jelas dari satu daerah ke daerah yang lain. Yesus sangat concern sekali untuk memanggil orang-orang, untuk membentuk mereka, memperlengkapi mereka dalam kerangka pemberitaan Injil yang lebih luas kelak sesudah dia melaksanakan karya salib itu. Dan ini satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan, kita pelajari, dan kita juga sikapi, dan juga wujudkan secara konkret dalam hidup dan pelayanan kita. Dengan memperhatikan ayat 16-20, maka jelas sekali seorang Mesias hamba yang mengkader, melatih, mendidik, membentuk orang-orang yang dia panggil, dan semua itu dalam kerangka mempersiapkan mereka untuk mengerjakan atau ambil bagian dalam misi penyelamatan Allah bagi dunia dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagaimana kita temukan dalam pasal 16, dia kemudian mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil dengan kuasa. Dari rentang ayat 1-20, kita menemukan sini amanat teks bahwa Yesus adalah Mesias hamba yang taat melaksanakan misi Bapaknya. Ia hadir ke dunia, dibaptis sebagai bentuk ketaatan pada kehendak Bapaknya. Dia diurapi oleh Roh Kudus dan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menuntut respon pertobatan dari orang-orang yang mendengar berita Injil itu, dan yang mempersiapkan orang-orang untuk melayani, memberitakan Injil lebih luas lagi kelak sesudah dia mengerjakan karya salibnya. Aplikasi bagi kita yaitu yang pertama, apakah kita sadar sebagai hamba Yesus Kristus dan mau taat selalu dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah? Sebagai orang-orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga adalah hamba-hamba Sang Mesias hamba untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sadarkah kita akan identitas kita dan panggilan kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah? Mari kita terus coba mengevaluasi diri kita dan terus berdoa, berserah dan mohon pimpinan Roh Kudus agar setiap perjumpaan kita dengan siapa saja kita melaksanakan tugas panggilan kita, memperkenalkan, memberitakan Injil Kerajaan kepada orang-orang kita temui, agar mereka punya kesempatan untuk mendengar berita Injil itu
dan doa kita mereka merespon berita Injil itu, sebuah respon pertobatan, iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat demi pengampunan dosa dan hidup kekal. Yang kedua, sudahkah kita mengkader orang lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah? Sebagaimana teladan Yesus memanggil dan memuridkan orang-orang dipanggil untuk misi itu. Mari kita juga mengevaluasi, sudahkah kita berdoa, memanggil atau memuridkan orang-orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, agar semuanya punya kesadaran misi dan mau memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Kaderisasi bukan sesuatu yang merupakan aktivitas pilihan, tapi sebuah panggilan mulia yang sifatnya sangat alkitabiah, mendesak dan bersifat segera untuk dikerjakan. Karena masih banyak orang yang belum mendengar berita Injil. Kita pergi memberitakan Injil, kita juga harus siap sedia mengkader banyak orang untuk memberitakan Injil, sehingga Injil Kerajaan Allah itu oleh tersebar luas dan banyak orang yang mendengarnya serta mau bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat mengerjakan panggilan pelayanan sebagai hamba-hamba Sang Mesias, hamba Kristus Tuhan itu, dan biarlah kita semua berbuat bagi hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, saudara, kita akan meresponi apa yang sudah kita baca, kita renungkan pagi hari ini dari Markus pasal yang pertama. Kita bersyukur karena Dia adalah anak Allah yang kudus, mulia, tapi yang menghamba, dan biarlah kita terus mau berkomitmen untuk terus menjadi hamba Kristus yang melayani. Kita bersyukur karena setiap kita boleh dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita mau pujikan satu lagu yang lama, lagu ciptaan Mbak Nino. Semoga Mbak Nino ada. Ku ingin melayanimu. Biarlah kita akan terus mengingat dan berkomitmen melayani. Melayanimu di dalam seluruh hidupku, dengan senang hati dan akal budi bagimu, melayanimu ya Tuhan. Ku ingin melayanimu di dalam seluruh hidupku, dengan segenap hati dan akal budi bagimu. Katakan, jadikan aku ya Tuhan. Jadikan aku teladan dalam perkataan dan tingkah lakuku, dan dalam kasih, kesetiaan dan kesucianmu. Jadikan aku teladan dalam perkataan dan tingkah lakuku, dan dalam kasih, kesetiaan
memainkan lagu ini. Kita mau renungkan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah anak Allah yang maha kuasa, yang maha suci dan kudus, mulia. Tapi Dia yang menghamba untuk melayani setiap kita dan menyelamatkan hidup kita. Kita terus mau berkomitmen untuk kita terus mau menjadi pelayan-pelayan Kristus, murid-murid Kristus yang taat dan setia. Kita terus mau supaya Tuhan memberikan kepada kita hati hamba yang terus taat memberitakan Injil dan mengkader orang-orang memberitakan Injil. Mari kita bersama bersyukur. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan anugerah Tuhan. Aku boleh mengenal, aku boleh menjadikan Tuhan, Engkau adalah anak Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, anak Allah yang kudus dan mulia. Tapi Engkau Allah yang sudah menghamba menjadi pelayan, menjadi orang-orang yang menjadi teladan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menyadari panggilan kami Tuhan sebagai hamba Kristus untuk melayani Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang mengasihi orang lain. Kami terus taat untuk Tuhan, memberitakan Injil-Mu sebagaimana Yesus, anak Allah yang terus memberitakan Injil kerajaan surga. Biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan, untuk terus mengkader banyak orang untuk memberitakan Injil. Jadikanlah kami teladan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.